Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita hampir ada di ujung tahun 2020. Allah kita luar biasa, amin. Tuhan yang sama yang akan menyertai kita di tahun yang baru dan tahun-tahun yang akan datang. Karena Dia adalah Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita mau bawa seluruh hidup kita. Penyembahan yang terbaik kita pagi hari ini kepada Tuhan. Kita mau beri pujian yang terbaik. Kita masuk ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kita. Sebab Dia Tuhan yang sudah menyertai kita sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah-Mu Tuhan atas setiap kami. Di dalam setiap hari-hari yang kami lewati Tuhan. Bahkan sampai saat ini kami boleh ada hampir di penghujung tahun Tuhan. Apapun musim yang kami lewati dan lalui Tuhan, kami percaya Engkau Allah Immanuel yang sudah menyertai kami. Engkau Allah yang setia Tuhan. Dan untuk itu pagi hari ini kami mau bawa pujian penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima segala pujian kami. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan oleh setiap kami Tuhan. Yes Lord. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Pujian kami Tuhan, kami beri penghormatan kami kepada Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Engkau berkuasa. Yes Lord. Haleluya, haleluya.
kepada Engkau, Raja segala Raja. Yes Lord, haleluya. Haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Yes Lord, haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang kudus, Engkau Allah kami yang mulia. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Yes Lord, biarlah segala yang bernafas memuji-muji Engkau dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Engkau Yesus yang sudah lahir, Engkau sudah mati dan Engkau juga yang sudah bangkit untuk setiap kami Tuhan. Untuk itu kami mau bersorak Tuhan, merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dan sukacita-Mu kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yes, woo, haleluya. Mari sama-sama kita rayakan kelahiran Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami.
bukan hanya lahir, Engkau bukan cuman mengorbankan dirimu Tuhan untuk setiap kami, tapi Engkau juga mau untuk menjadi sahabat-sahabat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, terima kasih. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau bawa penyembahan kami Tuhan yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih dan rahmat Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari naikkan pujian ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang rela turun ke dunia dan menyelamatkan setiap kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku puji dan hormat kami persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, yang sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan kami menyambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah-rumah, mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur padamu Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan baik bagi kami, selalu menyertai kami, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur sampai pada akhir tahun ini, pada ibadah terakhir hari Minggu sebelum akhir tahun, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu akan terus selama-lamanya bagi kami, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berbicara pada setiap kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sampai pada akhir tahun ya, bulan Desember, hari Minggu terakhir pada bulan Desember ini. Kita akan segera mengakhiri tahun 2020 dan kita akan memasuki nanti tahun 2021. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita, amin. Tuhan mengasihi kita dan menyertai kita sampai pada saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan bagi kita, bukan karena kemampuan kekuatan kita, tapi semua karena Tuhan yang mengasihi kita. Amin Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan beberapa hal yang saya renungkan, yang saya dapatkan untuk jemaat Tuhan, untuk setiap kita, untuk saya sendiri juga, untuk kita belajar supaya kita bisa hidup makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan baca di dalam Efesus pasal 6, kita akan melihat saya dapatkan tentang perlengkapan rohani. Kita akan melihat sebentar Efesus pasal 6 ayat 10 ya. Ya, saya akan baca beberapa ayat ini. Ya, Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13 dulu. Kita akan sama-sama melihat bersama. Efesus 6 ayat 10 sampai 13 saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jati dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Cinta Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kita melewati tahun ini bukan tahun yang mudah bagi sebagian besar kita.
kita berjuang, kita bergumul dan segala macam yang kita alami, ya, dan segala macam perasaan yang kita alami sepanjang tahun ini. Kita tahu kita bergumul dan banyak hal, tapi kita bersyukur bahwa kita percaya Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Tuhan memberikan sukacita bagi kita. Bahkan saya mendengar ada orang-orang yang di tengah pergumulan dia tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Banyak orang yang bergumul dan macam-macam hal, ya, termasuk di dalamnya masalah keuangan dan lain-lain. Orang bergumul, saudaraku. Dan kita melihat di dalam ayat ini, kita kalau melihat dalam ayat ini bagaimana Tuhan meminta kita untuk kita siap sedia dalam kehidupan kita tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita akan mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu bahwa akan ada orang-orang yang menjadi lemah di dalam apa yang dia alami. Mungkin saudara lagi lemah pada saat ini, tapi Tuhan katakan, hendaklah kau kuat di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Haleluya. Ya, hendaklah kau kuat, saudaraku. Ya, Tuhan tahu bahwa banyak orang lemah, banyak orang depresi, banyak orang putus asa, banyak orang yang bingung dan keadaan sekarang. Makanya Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat. Saya berdoa jemaat eklesia, engkau tetap kuat. Haleluya. Di dalam apapun yang kita sedang alami, kita memelihara kekuatan Tuhan di dalam hidup saudara. Dan ada 3 hal yang mau saya sampaikan dan 2 hal dari ayat-ayat ini. Yang pertama yaitu begini, Bapak Ibu sekalian, dari ayat-ayat ini dia berbicara tentang perlengkapan senjata Allah. Dan dari beberapa senjata lain saya menggolongkan 2 jenis daripada senjata Allah yang Tuhan ingin kita punyai. Ya, Tuhan tahu kita dalam peperangan, dan kita punyai dalam kehidupan kita, dalam senjata Allah yang kita punya. Dan yang pertama saya katakan jenis senjatanya adalah jenis senjata pertahanan terhadap musuh. Ya, bertahan, saudaraku. Ya, pertahanan terhadap musuh, benteng yang kuat terhadap musuh. Saya dapatkan bahwa terutama sesudah mulai tahun ini maupun memasuki tahun ke depan, yang pertama yang kita lakukan adalah kita belajar membentuk pertahanan yang kuat di dalam kehidupan setiap kita. Sebenarnya katakan amin. Pertahanan yang kuat. Ya, kita punya pertahanan benteng yang tidak bisa ditembus oleh si jahat dalam kehidupan kita. Ini yang pertama yang saya mau berikan bagi setiap kita. Saya belajar waktu saya mempersiapkan ini juga, saya belajar dari bagaimana masalah kesehatan, termasuk kita harus mempertahankan kesehatan kita. Saya berdoa kita tetap sehat. Haleluya, amin. Tetap sehat, ya. Dalam kehidupan kita tetap sehat. Baru-baru saya mendengar seorang saudara saya berkata bahwa COVID ini sudah sekeliling kita, ya, sudah di sekeliling kita. Kita harus berhati-hati, dan yang paling penting kita meningkatkan imun kita. Ya, imun yaitu daya tahan, ya, terhadap serangan daripada penyakit ini. Ya. Jadi benteng kehidupan kita harus makin kuat. Jadi yang salah satu yang pertama daripada apa yang saya sampaikan yaitu kita membentuk pertahanan dalam bidang kesehatan juga, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu belajar untuk mempertahankan kesehatan kita dengan baik. Ya, kita belajar bahwa kita perlu menjaga diri kita dari sakit penyakit. Kita perlu memakan makanan yang sehat, ya. Kita perlu ada vitamin mungkin yang bisa memperkuat daya tahan kita, ya. Tidur yang cukup, mungkin yang bisa olahraga juga, walaupun saya agak jarang olahraga juga. Ya, tapi itu penting, mungkin saya juga perlu belajar dan lain-lain. Jadi mempertahankan sehingga waktu virus itu menyerang kita bisa bertahan, ya. Daya tahan kita kuat untuk menahan itu. Saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya mau mengatakan pada setiap jemaat Tuhan bahwa mari kita belajar untuk benar-benar mempertahankan kesehatan kita. Amin. Ya, menjaga diri. Makanya kita tahu bahwa nasihat yang praktis 3M, memakai masker, menjaga jarak, ya, dan kita benar-benar memelihara, kita mencuci tangan, dan kita memelihara diri kita. Ya, anak-anak muda, saya berdoa Anda juga bisa memelihara diri kalian. Ya, kita tidak tahu siapa yang imunnya seperti apa, kita tidak tahu. Tapi nasihat yang
pertama itu kita mempertahankan diri kita, ya, di dalam bidang kesehatan, ya. Kita tidak tahu kapan selesai pandemi ini, tapi mari kita belajar mempertahankan diri kita dengan baik, ya. Saya cukup ketat dalam hal ini, ya, bahwa kita harus menjaga diri kita benar-benar, jaga diri saudara, jaga diri keluarga Anda, jaga semuanya, ya, sehingga semuanya tetap sehat. Lewati tahun 2020 sampai masuk juga tahun depan, kita sehat karena Tuhan. Haleluya. Dan kemudian bidang apa lagi yang kita perlu pertahanan, termasuk juga bidang keuangan, ya Bapak sekalian. Cukup banyak orang juga yang bermasalah dalam keuangan, dan kita tahu bahwa kita butuh anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam bidang keuangan kita juga, ya. Kita melihat bahwa kita perlu punya pertahanan yang kuat di dalam bidang keuangan juga, bagaimana kita menggunakan keuangan dan lain-lain, ya. Dan dalam saat-saat yang semakin sulit seperti ini, ada juga orang-orang yang melakukan hal-hal yang salah, ya, penipuan dan lain-lain. Dalam usaha-usaha juga, kalau saudara punya usaha, belajar, ya, untuk melihat juga bagaimana karyawan Anda, bagaimana dia memakai uang, dan kita berdoa biar dia juga tidak menyalahgunakan, ya, dan dengan sengaja ataupun tidak sengaja mengambil keuangan kita. Ya, kita harus belajar mempertahankan diri kita dalam hal ini juga. Saya mendengar ada investasi-investasi yang kita perlu benar-benar selidiki dengan baik. Barusan saya mendengar ada semuanya juga, ya, orang Kristen juga yang tertipu dan investasi, ya, investasi yang cukup besar, ya, saya dengar 100 juta dan habis begitu saja, dijanjikan bunga yang cukup besar, ya, dan habis, ya. Nah, tidak bertahan. Kita lihat dalam Alkitab ini bahwa Tuhan berikan senjata pertahanan, ya, termasuk ikat pinggang kebenaran, bagi saudara keadilan, ya, itu senjata pertahanan. Bahkan perisai iman itu senjata pertahanan kita. Jadi yang pertama adalah kita bertahan, Bapak sekalian. Pertahanan yang kuat kita perlu bentuk bagi pribadi kita, bagi keluarga kita. Haleluya. Pertahanan terhadap serangan senjata, pertahanan terhadap setiap tipu daya si jahat yang menyerang kita. Kita harus hati-hati, ya, sehingga kita bisa menjaga baik kesehatan kita maupun keuangan kita, maupun juga kita menjaga diri kita dan kata-kata kita yang baik kepada orang lain. Saya percaya bahwa mengucapkan kata-kata yang baik pada orang lain juga adalah sesuatu yang mempertahankan diri kita juga. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan yang salah akan kembali kepada kita. Ya, kalau kita memperlakukan orang lain dengan kurang baik, jangan heran kalau suatu saat kita juga diperlakukan kurang baik oleh orang lain, ya. Karena apa yang kita ucapkan itu bisa kembali, Bapak sekalian. Jadi kita perlu menjaga diri kita, menjaga kata-kata kita, menjaga supaya kita juga dengan orang lain kita perlakukan dengan baik, saudaraku. Karena apa yang kita ditabur bisa dituai kembali. Jadi saya percaya ini juga, walaupun kata-kata termasuk dalam firman yang ada di sebagai pedang roh, tapi saya percaya bahwa kata-kata kita harus jaga supaya kita juga tidak mengalami serangan di dalam hal itu. Ya, saya melihat ada orang-orang yang memperlakukan orang lain secara buruk, saudaraku. Ya, maka selesai dia akan menerima perlakuan yang buruk dari orang lain. Ya, itu karena satu sebab akibat yang ditimbulkan, Bapak sekalian. Ya, karena itu kita perlu belajar untuk melakukan dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama yang saya mau sampaikan secara praktis adalah kita membentuk pertahanan yang kuat terhadap diri kita. Termasuk juga yang berikut, kita menjaga, kita sudah tahu hal ini, sudah sering kita katakan, kita menjaga hati kita. Haleluya, amin. Jaga hati kita. Ya, firman Allah sudah mengatakan bahwa jaga hati dan segala kewaspadaan. Jaga hati. Ya. Dikatakan sebagai baju sirah kebenaran atau baju sirah keadilan, itu menjaga hati kita dari segala hal yang salah yang mau terjadi pada hati kita. Apa yang bisa terjadi pada hati kita? Banyak hal. Kecewa sama orang lain, kecewa sama Tuhan. Ya, saya dengar ada orang yang bahkan bunuh diri, ya, karena apa yang dia alami, saudaraku. Dia nggak kuat, mungkin dia kecewa dan kehidupan. Dia tidak bisa menghadapi suatu keadaan yang begitu sulit yang dihadapi pada kehidupan. Makanya saya pernah katakan pada jemaat, apapun yang terjadi pada kehidupanmu, jangan pernah mau putus asa. Amin, saudaraku. Jangan putus asa, karena Tuhan masih ada beserta dengan kita.
Kau bisa bangkit daripada keadaanmu. Mungkin kau merasa pada saat ini bahwa hidupmu sama sekali rasanya tidak berarti lagi, rasanya sudah gagal, benar-benar saya hancur hidupmu, diterpa oleh pandemi yang tidak berkesudahan ini. Maka sulit, tapi saya mau katakan jangan putus asa, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Haleluya, amin. Tuhan mampu menolong engkau. Saya bersyukur bahwa dalam keluarga saya juga saya melihat ada pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Banyak hal bisa terjadi, tetapi kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi setiap kita. Amin, saudaraku. Menjaga hati kita supaya kita tidak putus asa, tidak hancur karena keadaan, saudaraku. Termasuk menjaga hati kita supaya kita jangan kecewa kepada orang lain. Jaga hatimu, apapun yang terjadi. Ya, mungkin orang lain benar-benar membuat engkau menderita, engkau merasakan seperti itu. Ya, tetap jaga hatimu. Jangan sampai engkau biarkan kekecewaan untuk terus ada pada kehidupan saudara. Jaga hatimu dan kewaspadaan. Ampuni orang itu. Saya berdoa hari ini, minggu terakhir dari hari minggu terakhir tahun 2020. Kalau engkau punya masalah dan orang lain, selesaikan, biarkan hatimu beres di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Itu mempertahankan diri saudara. Baju sirah keadilan, baju sirah kebenaran ada pada hidup saudara, pada dada saudara, melindungi saudara sehingga saudara tetap kuat karena saudara memakai senjata itu. Termasuk juga perisai iman. Waktu saudara merasa hancur, saudara merasa tidak mampu, saudara merasa pakai perisai iman. Perisai iman itu untuk menahan setiap serangan tipu daya musuh yang mengatakan untuk apa kamu hidup lagi. Karena engkau sudah gagal, engkau sudah hancur, dihancurkan oleh pandemi ini. Saya berdoa jemaat eklesia dimanapun engkau berada, engkau tetap kuat. Haleluya. Jadi yang pertama adalah senjata untuk bertahan. Ya, belajar bentuk pertahanan yang kuat bagi hidup saudara dan saya. Belajar hidup ya dengan membawa pertahanan yang kuat, termasuk yang saya katakan tadi yang punya usaha. Belajar bagaimana supaya usaha saudara juga dijagai, tidak terjadi hal-hal yang buruk pada usaha saudara juga. Dan yang kedua yang saya pelajari di sini adalah senjata untuk menyerang, ya, untuk menyerang musuh kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ayat 17, terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi yang kedua yang saya mau sharingkan, kita mengakhiri tahun 2020 masuk tahun 2021, Bapak Ibu sekalian. Kita punya firman yang kuat juga dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Firman yang kita ucapkan, firman itu seperti suatu senjata yang akan menyerang musuh kita. Kalau saudara diserang oleh rasa putus asa dan rasa frustrasi yang begitu kuat, ucapkan firman, saudaraku. Amin. Firman itu mengalahkan situasi perasaan putus asa yang ada pada hidup saudara. Seberapa besar pun, seberapa berat pun apa yang kau alami, ucapkan firman, saudaraku. Firman yang menyatakan suatu kepercayaan bahwa Tuhan akan menolong saudara. Maka saudara bisa katakan Tuhan punya rencana. Dikatakan bahwa dalam Yeremia bahwa Tuhan tidak pernah punya rancangan kecelakaan, tapi untuk masa depan yang indah bagi setiap kita. Ucapkan firman itu. Amin, saudaraku. Ucapkan firman. Biar firman yang menguasai hidupmu. Ini hal yang sederhana, tapi banyak kali kita nggak praktekkan ini, saudaraku, sehingga perasaan-perasaan putus asa itu menguasai hidup kita, menekan hidup kita, saudaraku. Tapi waktu kita ucapkan firman, maka firman pedang bermata dua itu seperti suatu senjata yang menyerang keadaan kita, menyerang pekerjaan musuh dalam hidup kita, sehingga membebaskan kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa waktu kamu mengenal kebenaran akan apa? Membebaskan engkau dan saya. Ya, mau katakan amin, ya. Kebenaran akan membebaskan saudara dan saya dari segala tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan kita. Ya, belajar, saudaraku, punya senjata yang menyerang. Belajar punya suatu kekuatan menyerang, saudaraku. Setiap kali dalam keadaan saya mulai rasa tekanan-tekanan yang begitu berat, saya mulai percaya firman. Saya berbahasa roh dan mengucapkan firman, dan saya percaya firman itu mengalahkan segala keadaan saya. Kita belajar dalam kehidupan kita, saudaraku, punya senjata yang menyerang musuh kita. Ya, jadi saya berdoa, Bapak sekalian,
bahwa setiap kita ya mengakhiri tahun ini ya, mungkin kita melewati tahun ini dan perjuangan yang berat ya, perasaan putus asa yang selalu ada, mungkin berat sekali kita rasakan. Tapi mari selain kita mempertahankan diri kita, kita ucapkan firman, melepaskan firman. Mungkin nanti akhir tahun saudaraku belajar lepaskan firman saudaraku untuk masuk pada tahun yang baru dengan firman Tuhan. Saudara katakan amin. Dan firman Tuhan akan menolong kita, menguasai kita dalam kehidupan kita ke depan sampai pada tahun depan, tahun 2021. Dan saya percaya kalau kita percaya pada firman Tuhan Tuhan akan menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Haleluya, karena kita percaya firman Tuhan punya kuasa yang dahsyat, saudaraku. Ya, jadi yang kedua yang saya mau sampaikan ya pada pagi hari ini yaitu senjata yang menyerang. Ya, dikatakan ayat 17 itu Efesus 6 bahwa pedang roh itu firman Allah. Ya, kalau saudara melihat di dalam kitab Wahyu bagaimana Yesus ya dia mempunyai pedang bernyala-nyala keluar dari mulutnya. Jadi kadang-kadang pedang firman Allah, saudara. Firman Tuhan adalah pedang di alam roh. Dan kita tahu tipuan musuh itu juga di alam roh. Di dalam ayat ini kalau saudara baca di dalam ayat 11 dikatakan kenakan saudara perlengkapan senjata supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Iblis berusaha menipu kita. Dan banyak orang yang sudah ditipu oleh si jahat. Bahkan saya mendengar ada orang yang putus asa dan akhirnya bunuh diri. Ya, itu terlalu berat mungkin yang dia alami sehingga dia merasa tidak bisa bertahan lagi. Sehingga dia bunuh diri. Tipu daya setan sudah benar-benar menghancurkan konsep berpikirnya dia sehingga dia merasa benar-benar gak mampu dan dia melakukan perkara yang begitu berat, begitu tragis, saudaraku. Saya berdoa jemaat Tuhan ya dalam Engkau terus menguatkan diri saudara. Ya, Yosua 1 ya dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, katanya. Kita harus belajar menguatkan diri kita, saudaraku. Di dalam keadaan apapun yang kita alami, kuatkan diri. Mungkin saudara yang bekerja, yang punya usaha, mempunyai banyak hal yang saudara kerjakan hari-hari ini sepertinya sulit, ya saudaraku. Saya mendengar yang orang yang marketing pun sulit memasarkan barang yang mereka jual, ya, nggak mudah, saudaraku. Tapi saat engkau mempunyai asa, firman Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Haleluya. Senjata ini menyerang, saudaraku. Waktu engkau mengucapkan firman Tuhan, senjata pedang roh itu menyerang musuh sehingga musuh bisa dikalahkan dan kita bisa berkemenangan. Haleluya, amin. Jadi yang pertama, saudaraku, pertahanan yang kuat, pertahanan yang kuat dalam hidup kita, saudaraku. Ya, dalam segala bidang, kesehatan saya sudah katakan, keuangan, bentuk pertahanan yang kuat saya sudah katakan, dan hati kita jagai benar-benar. Saya katakan amin. Jagai benar. Kalau sudah punya hati yang gak beres, bereskan sebelum kita mengakhiri tahun ini. Dan yang kedua, senjata yang menyerang. Ya, kita belajar untuk mengalahkan musuh dengan firman Tuhan, mengalahkan musuh kita. Kita belajar untuk itu. Dan yang ketiga yang saya mau sharingkan ya secara singkat pada pagi hari ini, ya sebelum kita mengakhiri tahun 2020, yaitu kita juga perlu punya satu hal yang sangat penting, yaitu visi Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Kita tahu bahwa hidup kita bukan hanya kita sekedar hidup. Saya tidak tahu apakah saudara masih ya mempunyai suatu kerinduan menggenapi firman Tuhan, visi Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu apakah saudara masih rindu untuk menyelesaikan visi Tuhan. Ada banyak anak Tuhan yang karena masalah yang tidak berkesudahan ini mereka kehilangan visi Tuhan. Bergumul untuk hidup sehari-hari aja mereka sudah sulit. Ya, bagaimana mereka mau mengerjakan visi Tuhan dalam hidup mereka? Tapi saya mau katakan pada Bapak Ibu sekalian bahwa kita tetap harus punya visi Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Visi Tuhan. Ya, kenapa harus visi Tuhan? Ya, karena kalau visi manusia, visi yang apalagi visi yang bukan dari Tuhan, ya maka kita akan mengalami kekandasan dalam hidup kita.
Banyak orang punya visi mungkin yang dari diri sendiri sepanjang tahun 2020, mungkin dari awal tahun sudah punya, katakan punya tujuan melakukan apa, dan kandas tengah jalan karena bencana yang ada, saudaraku, karena masalah ini. Tetapi kalau kita punya visi Tuhan, saya percaya visi Tuhan tidak pernah berhenti, akan terus berjalan. Itu yang salah satu yang saya benar-benar bersyukur atas yang namanya yang kita ikutin Kongres WBN. Saya sangat bersyukur karena dari beberapa tahun yang lalu mereka sudah katakan akan ada krisis yang sangat berat. Ya, waktu itu saya mendengar mereka bilang krisis, saya masih tidak terlalu bisa membayangkan. Ya memang ada krisis, memang pernah ada gempa bumi di mana, dan tapi saya nggak bisa membayangkan dengan begitu nyata hal itu. Tapi pada waktu COVID ini melanda, saya benar merasakan bahwa apa yang dinubuatkan dari beberapa tahun yang lalu itu benar terjadi. Ya, tapi mereka sedang persiapkan. Kita ada krisis, kita harus mempersiapkan apa? Mereka sudah persiapkan. Makanya saya senang sekali kita gerakan di dalam Kongres WBN ini, ya. Dan saya percaya ini akan menolong kita punya visi yang kuat dan menyelesaikan rencana Tuhan. Amsal 29 dan ayat 18 mengatakan, bila tidak ada wahyu atau visi, jadi biarlah rakyat, katanya. Kalau hidup kita nggak punya visi yang benar-benar dari Tuhan, saudaraku, kita hidup nggak bisa benar-benar teratur dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita punya visi yang dari Tuhan benar-benar, maka kita akan berjalan dan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak sekalian, jadi yang ketiga yang saya mau sampaikan, ya, selain yang pertahanan yang kuat dan daya menyerang yang kuat, adalah kita perlu punya visi. Amin, saudaraku. Dalam hidup saudara menggenapi rencana Tuhan, visi Tuhan bagi hidup saudara. Jangan sampai hidup saudara tidak menggenapi rencana Tuhan. Saudara harus menggenapi rencana Tuhan. Amin. Menggenapi rencana Tuhan, saudaraku. Hidup saudara untuk apa di bumi kalau bukan untuk menggenapi rencana Tuhan? Yesus waktu dia di kayu salib dia katakan, it is finished, sudah selesai. Apa yang selesai? Visi dia datang ke bumi sudah selesai. Rasul Paulus waktu dia mau selesai pun dia katakan bahwa aku sudah menyelesaikan semuanya, ya. Aku sudah mencapai finish, mencapai garis akhir, saudaraku. Ya, mencapai visi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Ya, saya berdoa jemaat Tuhan, biarlah setiap kita punya visi Tuhan. Terus bagaimana kita mempunyai visi Tuhan? Bagaimana kalau kita belum punya visi Tuhan dalam hidup kita? Belajar dan orang yang punya visi. Amin. Belajar dan orang yang punya visi. Belajar dengan mereka. Saudara belum punya visi, saudara belajar dalam gereja Tuhan punya visi, ikuti visi Tuhan. Ya. Ikuti visi Tuhan dalam gereja, maka saudara akan mendapatkan impartasi visi Tuhan dalam gereja lokal. Dan itu juga di dalamnya ada mengandung impartasi visi Tuhan atas pribadi saudara. Belajar hal itu, saudaraku. Biar mata kita bisa melihat, saudara, mata rohani kita bisa tajam dan melihat, saudara, jauh ke depan. Dan kita menyelesaikan visi Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya pada jemaat Tuhan, kita semua juga sedang menyelesaikan rencana Tuhan. Saya mengikuti visi dari Kongres karena saya melihat bahwa ini searah dan apa yang saya dapatkan itu membentuk murid-murid yang dewasa. Dan visi dari Kongres adalah mendewasakan, jadi jemaat yang bukan hanya kanak-kanak tapi dewasa di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara mau dewasa, amin? Bukan kanak-kanak rohani lagi, tapi dewasa, saudara. Itu sasaran kita. Jemaat yang dewasa, gereja yang dewasa, dan akan menjadi berkat bagi orang lain, saudaraku. Dan saya percaya kalau saudara punya kedewasaan dalam hidup saudara, saya percaya engkau bisa seperti Rasul Paulus, aku bisa menanggung segala perkara karena kekuatan Tuhan ada di dalam aku. Amin, saudaraku. Tuhan menolong, menguatkan kita semua. Jadi yang pertama yang saya sampaikan yaitu bentuk pertahanan yang kuat dalam hidup saudara dalam segala bidang, saudaraku. Juga supaya saudara tidak diserang dalam segala bidang. Ya, kalau saudara menggunakan keuangan secara salah, belajar untuk menggunakan dengan lebih baik, saudaraku. Ya, dan yang kedua, saudara menyerang daripada kuasa si jahat sehingga saudara menghancurkan pekerjaan si jahat. Dan yang ketiga, saudaraku, belajar untuk punya visi. Belajar untuk visi. Bagaimana punya visi? Saudara perlu berdoa. Saudara perlu berhubungan dengan Tuhan sehingga saudara menerima visi dari Tuhan. Saudara,
Belajar daripada orang yang punya visi, saudaraku. Belajar dari mereka bagaimana mereka menggenapi visi dalam hidup mereka. Maka saudara menerima, saudara mempartasi visi yang dari Tuhan, dan itu akan menguatkan saudara. Saudara punya tujuan hidup akan terlaksana bagi kemuliaan Tuhan. Suatu saat saya melihat setiap pribadi saudara bertumbuh dan luar biasa dalam Tuhan. Keluarga saudara dan juga keluarga saya bertumbuh dalam Tuhan. Dan gereja kita bertumbuh dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami percaya bahwa rencana-Mu bagi kami indah Tuhan. Jadi kami belajar dari Efesus 6 ini supaya hidup kami membentuk pertahanan yang kuat dan firman-Mu menjaga hati kami, menjaga seluruh kehidupan kami Tuhan, sehingga tetap baik di dalam Engkau. Dan yang kedua, kami menyerang kuasa kegelapan dan kuasa firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan akan memulihkan setiap hal yang salah dan membereskan, menghancurkan kuasa pekerjaan si jatuh, dan kami mempunyai visi dan mengenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Hari ini ada 2 persembahan. Yang pertama persembahan syukur dan yang kedua persembahan misi. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita mau tetap bersuka cita dalam kita memberi persembahan. Amin. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, kembali kami datang, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala rahmat-Mu yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami juga memberi persembahan kami lewat persembahan syukur dan persembahan misi ini Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Biar persembahan ini boleh kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa juga kiranya Tuhan juga yang akan memberkati setiap usaha pekerjaan kami ke depan. Engkau buat semuanya berhasil. Kami percaya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau berikan pujian, penghormatan dan pengagungan kita buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana.
Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akan berdoa bersama mengakhiri ibadah ini. Bapak, kami bersyukur padamu Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau sudah memimpin kami sampai pada saat ini Tuhan. Karena kasih Tuhan bagi kami, karena Engkau mengasihi kami bersyukur padamu Tuhan. Juga pagi ini kami boleh belajar daripadamu Tuhan, bagaimana hidup kami perlu membentuk pertahanan yang kuat, sehingga hidup kami terjaga, terlindungi ya Tuhan, daripada serangan apapun, dan kami boleh menyerang kuasa sejahat, menyerang tipu daya musuh ya Tuhan. Dan kami boleh berkemenangan, dan kami boleh mempunyai visi daripada Engkau, bila Engkau berbicara bagi setiap kami boleh menerima visi daripada Tuhan. Berkati jemaat Eklesia ya Tuhan, tolong jemaat Eklesia yang lagi bergumul, dan berbagai masalah Tuhan, jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Jamah mereka dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, Engkau dan kasih karunia yang luar biasa, jamah hidup mereka tadi dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan ya Tuhan. Sehingga setiap pribadi jemaat Eklesia boleh berdiri teguh menjadi dewasa dalam Tuhan. Mengasihi Tuhan sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan kami berdoa Tuhan sebelum mengakhiri daripada ibadah kami berdoa bagi pemerintahan kami, bagi bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Tolong bangsa kami melewati masa-masa yang sulit Tuhan pada saat ini. Berkati pemerintahan kami, Presiden Jokowi Tuhan. Dan Wakil Presiden, menteri-menteri kepada tingkat 1, tingkat 2 Tuhan, berkati ya Tuhan. Berkati Tuhan, menolong mereka Tuhan, sehingga kebijakan daripada Tuhan yang diberikan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kau tahu juga ada anasir-anasir, ada hal-hal yang Tuhan jahat yang mau dikerjakan melawan pemerintah kami Tuhan. Tolong kami lindungi pemerintahan kami Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga terjadi bagi bangsa kami adalah damai sejahtera daripada Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan melewati krisis pandemi ini maupun krisis keuangan Tuhan, berikan hikmat di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi kota kami, kota Malang juga, biar berkat Tuhan ada pada kota kami di dalam nama Yesus Tuhan. Tolong kota kami Tuhan, wali kota dan jajaran Tuhan, tolong sehingga kota kami aman senantiasa karena perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur biar kami percaya kami umat Tuhan yang sangat Engkau kasihi Tuhan, karena Engkau sudah memberikan Yesus Tuhan yang terbaik bagi kami, yang Engkau sudah berikan. Kami sungguh mengucap syukur, tidak habis-habis hati kami meluap dan syukur padamu. Terima kasih atas pemeliharaan bagi kami Tuhan. Dan selesai daripada ibadah ini Tuhan, sebelum kami selesai, kami mau terima berkat-Mu bagi hidup kami. Mari Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, mari kita angkat hati kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Terima kasih Allah yang luar biasa, Allah yang menjanjikan masa depan indah bagi kami, dan kami menjanjikan pasti menggenapi janji-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu, itu berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus serta setiap kami semua, dan apapun yang kami kerjakan dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Kau menyertai kami Tuhan dari sekarang sampai dan kemudian sampai selama-lamanya. Semua terjadi berkati, berikan kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, dan mari kita katakan bersama-sama. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita selesai ibadah online kita pada hari ini. Saya mau ucapkan kita akan mengakhiri tahun ini, dari kita mencapai tahun baru nanti, dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima anugerah dari Tuhan, dan sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Kami mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru untuk seluruh keluarga besar GKB Eklesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terimalah persembahan dari kami.